Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Santri-santri SD Luqmanul Hakim yang Ustadz sayangi dan seluruh wali santri yang masih berada di rumah bersama anaknya, mendampingi anak-anaknya yang saya hormati, segala puji bagi Allah kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yakni belajar untuk materi belajar di rumah. Hari ini kita daring ya, bisa melihat materi Ustadz yaitu tentang materi Sirah Nabawiyah untuk bagian pertama. Yang pertama kita langsung mulai saja tentang penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Yang dimaksud 6 masa itu adalah 6 tahap ya, yang di beberapa hadis atau sebuah penelitian menceritakan Allah ciptakan bumi dulu, kemudian Allah tumbuhkan. Tahap ketiga Allah besarkan tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah turunkan makhluk ke muka bumi yang itu untuk beraktivitas, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia diturunkan pertama kali di muka bumi. Nah kemudian kalau kita mengetahui segala apapun yang ada di langit dan di bumi itu Allah yang menciptakan ya, Allah yang menciptakan dari benda terkecil ya sampai benda atau makhluk yang paling besar. Kemudian Allah itu maha kuasa dan bijaksana. Allah maha kuasa menghidupkan, mematikan, Allah memelihara segalanya. Itu sudah jadi kehendak Allah. Kita sebagai umat muslim ya, yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk merenungi nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan di bumi ini kepada kita semua. Kemudian Allah juga mengawasi makhluknya. Allah menurunkan hujan. Apa fungsi hujan? Hujan sebagai bentuk tambahan, sebagai sumber kehidupan. Misalnya Allah turunkan tanaman. Tanaman bisa hidup, bisa tumbuh dengan menggunakan air. Air itu Allah turunkan melalui hujan. Tanda kasih sayang Allah, cinta Allah kepada makhluknya itu dengan cara menghidupkan juga memelihara. Tidak hanya menghidupkan saja, tapi Allah memeliharanya. Pohon ditumbuhkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan Allah sirami dengan air. Manusia Allah ciptakan, tidak hanya diciptakan langsung keluar jadi manusia, tapi Allah beri proses. Kemudian proses itu manusia dirawat, diberi makan, diberi minum, diberi penghasilan, diberi kehidupan yang layak. Itu Allah yang membuat semua itu agar manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi makhluknya, tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yakni disebutkan dalam sebuah ayat, misalnya ya, ada seekor semut hitam yang hidup di dalam goa, tinggalnya di batu hitam, tempat yang gelap gulita, Allah bisa melihatnya. Yang benda kecil hitam seperti itu saja Allah bisa melihatnya. Bagaimana dengan kita ya, Allah selalu bisa melihat kita. Apapun yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Allah bisa mengetahuinya. Kemudian Allah tidak pernah letih dan mengantuk ya. Allah tidak pernah tidur ya, tidak pernah ngantuk. Jadi Allah selalu 24 jam mengawasi kita. Bahkan tidak pernah tidur. Oh ini misalnya ini sedang apa, ini sedang apa, berbuat apa, Allah akan mengetahuinya. Tidak terlewat 1 milidetik pun, bahkan tidak ada satupun yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun daun jatuh ya, tidak ada satupun daun jatuh di muka bumi ini selain Allah yang menentukan kapan daun itu jatuh. Seperti itu ya. Kemudian Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi nggak ada namanya anak Tuhan, anaknya Allah. Tidak ada namanya keturunan Allah. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah tidak makan dan tidak minum. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Ya, kenapa Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum? Karena Allah yang menciptakan makan dan minum, tidak butuh Allah makan dan minum. Kalau Allah masih butuh, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan dan minum.
Untuk siapa makan dan minum? Makan dan minum Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, ya. Itu Allah ciptakan untuk makhluknya. Allah tidak membutuhkan lagi makan dan minum, karena Allah yang menciptakan. Allah adalah Tuhan, tidak membutuhkan makan dan minum. Allah tidak laki-laki dan perempuan. Ini kalau Allah laki-laki berarti suka dengan perempuan. Kalau Allah perempuan berarti suka laki-laki. Maka dari itu Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, dan Allah menyayangi semua hambanya. Tidak pilih laki-laki atau tidak pilih perempuan. Allah semuanya mencintai selagi orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang maha kuasa, ya. Allah itu maha kuasa memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Misalnya kalau ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada apapun, Allah tidak akan kita tidak akan bisa menghentikannya. Itu terserah Allah mau ngapain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari Ustadz, ya. Nanti bisa dikerjakan di materi bawahnya. Untuk materi soal-soalnya dikerjakan, bisa dibimbing oleh ayah bunda di rumah. Tidak harus sendiri, tapi boleh dibimbing oleh orang tua. Ingat, orang tua hanya mengajari, membimbing. Tidak, yang mengerjakan bukan orang tua, ya, tapi yang mengerjakan anak-anak di rumah, ya. Santri-santri di rumah mengerjakan, tapi orang tua membantu mengerjakannya. Yang menjawab anak-anak. Nanti bisa diulang-ulang videonya, atau nanti orang tua bisa menjelaskan kepada anaknya biar lebih baik lagi. Demikian dari Ustadz Tahiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.